Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahmad TV, pada kesempatan kali ini Ahmad TV akan memberikan informasi mengenai persyaratan penerimaan peserta didik baru atau syarat-syarat apa saja yang dipersiapkan untuk PPDB ke SMA, SMKN, dan SLB pada PPDB tahun 2022. Yang pertama adalah slogan untuk PPDB tahun 2022 ini adalah Sekolah Merdeka Jawa Barat Juara. PPDB Jawa Barat mendukung terlaksananya Merdeka Belajar, upaya untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi, bebas dari berbagai hambatan, terutama tekanan psikologis. Yang pertama, bagi guru dengan memiliki kebebasan lebih fokus untuk memaksimalkan pada pembelajaran guna mencapai tujuan atau goal oriented pendidikan nasional, namun tetap dalam rambu kaidah kurikulum. Yang kedua, bagi siswa bebas untuk berekspresi selama menempuh proses pembelajaran di sekolah, namun tetap mengikuti kaidah kurikulum. Berikutnya, landasan hukum PPDB. Nah, ini bisa dibaca oleh sobat-sobat, para orang tua, juga adik-adik yang pada tahun 2022 ini lulus SMK, lulus SMP, juga MTS atau yang sederajat, bisa juga dari paket B. Silahkan di-download di kolom deskripsi, sudah Ahmad TV siapkan atau share. Berikutnya adalah pelaksanaan PPDB. Keputusan penerimaan calon peserta didik. Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 74 ayat 3 yang dikoordinasikan kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah atau KCD untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ini visi misinya, yaitu untuk PPDB tahun 2022 ini objektif, akuntabel, dan transparan. Nah, ini yang penting sobat-sobat atau adik-adik yang pada tahun 2022 akan mempersiapkan untuk daftar ke SMKN atau SMAN juga SLB, yaitu ada dua persyaratan yang harus dipersiapkan. Yang pertama, persyaratan umum. Persyaratan umum apa saja? Yang pertama, ijazah. Seandainya ijazah belum keluar, nanti bisa diminta atau pasti sekolah asal akan mengeluarkan surat keterangan lulus atau SKL. Kemudian yang kedua adalah akte kelahiran atau akta kelahiran. Yang ketiga, kartu keluarga. Ini ada aturannya minimal 1 tahun, atau barangkali ada adik-adik yang memang sudah layak mempunyai KTP, siapkan juga KTP. Kemudian berikutnya adalah buku rapot. Ini harus disiapkan karena harus diupload adalah buku rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Dari kelas 7 sampai kelas 9 SMP atau MTS atau paket B. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir untuk persyaratan umum ini adalah surat tanggung jawab mutlak orang tua. Nah, ini nanti biasanya ada, tinggal download dan print di PPDB atau di web PPDB Jabar. Kemudian berikutnya adalah persyaratan khusus. Yang pertama untuk persyaratan khusus adalah kartu program penanganan kemiskinan yang pastinya terdaftar pada DTKS Dinsos bagi jalur afirmasi atau KTM. KTM di sini maksudnya adalah keluarga ekonomi tidak mampu. Yang kedua, untuk persyaratan khusus adalah surat keterangan domisili dari RT atau RW bagi afirmasi korban bencana alam sosial. Ini bagi korban bencana alam atau yang
yang pindah domisili bisa disertakan surat keterangan domisili dari RT RW. Berikutnya adalah surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 3 tahun atau anak guru. Nah, ini maksudnya ketika orang tua kita pindah tugas, misalkan dari Bandung ke Bekasi, nah itu nanti disertakan juga perpindahan tugas orang tua dari instansi tempat orang tua bekerja. Juga anak guru, nanti ini mungkin disertakan SK dari orang tua kita, yang jelas dari orang tua yang profesi bekerjanya sebagai guru. Dan bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID-19. Kemudian yang terakhir untuk persyaratan khusus adalah piagam dan dokumentasi prestasi untuk jalur prestasi kejuaraan maksimal 5 tahun minimal 6 bulan. Ini harus dipersiapkan bagi adik-adik atau putra-putri Bapak Ibu yang memang akan mengikuti PPDB ke SMA negeri maupun SMK negeri yang akan menempuh jalur prestasi non-akademik. Berikutnya adalah identitas kependudukan. Kartu keluarga yang belum 1 tahun atau penerbitan KK baru karena perubahan anggota keluarga, misalkan meninggal dunia, kelahiran, kepindahan anggota keluarga, dapat melampirkan surat keterangan dari RT, RW maupun kelurahan yang menerangkan lamanya berdomisili. Ini sesuai dengan surat edaran Kemendagri Dirjen Dukcapil nomor 471/5391/Dukcapil tertanggal 21 April 2021. Juga Permendagri 109 tahun 2019. Jika menumpang alamat dalam kurung atau ini artinya calon peserta didik tidak berdomisili dengan orang tua, wajib dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah. Contoh, peserta didik tinggal bersama nenek atau saudaranya. Kemudian berikutnya adalah dikonsolidasi sedini mungkin apakah sudah sinkron dengan data kependudukan di pusat atau istilahnya data warehouse melalui aplikasi web atau website sidatu.info atau menghubungi Disdukcapil setempat agar tidak ada masalah pada saat pendaftaran secara daring. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua, Bapak Ibu juga adik-adik. Kalau misalkan terdapat masalah atau ada masalah pada kependudukan kita, silahkan bisa menghubungi Disdukcapil setempat sesegera mungkin. Jangan sampai nanti ketika pas pendaftaran kita gerasak gerusuk untuk mengurus hal seperti ini. Kemudian berikutnya adalah persyaratan bagi KETM atau keluarga ekonomi tidak mampu. Yang pertama, pastikan di antara adik-adik atau putra-putri dari Bapak Ibu mempunyai kartu program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat meliputi. Nah, ini salah satu dari yang saya sebutkan ini. Di antaranya adalah kartu Indonesia Pintar atau KIP, kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, kartu Indonesia Sehat atau KIS, kartu Program Keluarga Harapan atau PKH, kartu Beras Sejahtera atau KBS, dan kartu Sembako Murah atau KSM. Nah, ini kalau Bapak Ibu punya ini atau adik-adik punya ini dan sudah terdaftar di DTKS, maka nanti bisa menempuh atau menggunakan jalur KETM atau afirmasi. Ada beberapa catatan. Yang pertama, pastikan terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial. Ini data yang dimaksud dengan DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Ini pasti ada di dinas sosial di mana adik-adik berdomisili atau bertempat tinggal pada perangkat daerah yang melakukan urusan pemerintahan bidang sosial. Kedua,
surat keterangan tidak mampu dari kelurahan untuk ditindaklanjuti dan dengan visitasi dari panitia PPDB Satuan Pendidikan Tujuan. Nah, ini pastinya akan divisitasi atau disurvei oleh sekolah tujuan, dan atau surat berita acara hasil musyawarah kelurahan tentang warga yang layak masuk DTKS. Nah, ini sekali lagi persyaratan bagi keluarga ekonomi tidak mampu. Berikutnya adalah persyaratan usia. Calon peserta didik baru kelas 10 SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, yaitu tahun 2022, dan telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat, bisa juga dari MTS atau paket B ya. Kemudian berikutnya adalah persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria yang pertama menyelenggarakan pendidikan khusus, 2 menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, berikutnya adalah berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10, misalkan tidak buta warna atau sebagainya. Sebelum dilanjut, Sobat Amat TV silahkan bantu like, subscribe, komen, dan share agar channel Amat TV ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Lanjut, persyaratan bagi lulusan dari luar negeri. Nah, ini bagi rekan-rekan atau sobat-sobat yang memang sekolah SMP-nya di luar negeri harus diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Calon peserta didik kelas 10 yang berasal dari sekolah di luar negeri, baik WNI maupun WNA, harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar. Permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada yang pertama, Dirjen yang membidangi pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA, dan Dirjen yang membidangi pendidikan vokasi atau calon peserta didik baru SMK. Jadi silahkan disesuaikan, sobat-sobat mau ke SMA atau ke SMK begitu. Berikutnya adalah persyaratan peserta didik SLB atau sekolah luar biasa. Yang pertama, persyaratan usia peserta didik berkebutuhan khusus di SLB boleh lebih dari ketentuan persyaratan usia peserta didik pada satuan pendidikan umum, baik TK, SD, SMP, SMA maupun SMK. Yang kedua, persyaratan ijazah calon peserta didik SLB hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik SMPLB, SMPLB, dan SMALB, khusus untuk calon peserta didik TKLB dan SDLB tidak diperlukan ijazah. Berikutnya, calon peserta didik SLB memiliki dokumen hasil penilaian kekhususan dari pakar psikologi atau tenaga medis, dapat berkoordinasi dengan resource center atau pusat layanan pada SLB. Yang keempat, dalam calon peserta didik tidak memiliki dokumen sebagaimana dijelaskan ayat 3, calon peserta didik dapat mengikuti asesmen atau penilaian atau diagnosa kekhususan yang dilaksanakan satuan pendidikan. Yang terakhir adalah dalam melaksanakan asesmen sebagaimana ayat 4, Satuan Pendidikan Umum penyelenggara pendidikan inklusi dapat bekerja sama dengan tim ahli atau kelompok kerja inklusi atau dengan resource center atau pusat layanan SLB. Nah, mungkin video kali ini mengenai persyaratan untuk pendaftaran SMA, SMK, dan SLB tahun 2022 cukup sekian. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekeliruan dan kesalahan. Juga Amat TV ucapkan terima kasih bagi sobat-sobat yang selalu setia stay on di channel ini. Yang baru menemukan channel ini, bantu like, subscribe, comment, and share sehingga channel ini terus memberikan informasi bermanfaat bagi kita semua.
Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.